Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Sang Ilahi Rabbi, pemilik hidup dan mati serta pemilik dunia dan seisinya. Salawat senantiasa salam marilah kita curah limpahkan kepada sang idola dunia kita, sang proklamator 17 rakaat, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja lisan kita senantiasa terus bersalawat kepadanya agar di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Berdirinya saya di sini insya Allah akan menyampaikan tausiah singkat saya yang berjudul Generasi Qur'ani untuk Kemajuan Indonesia. Al-Quran merupakan misi risalah nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan kasih sayang di muka bumi di jagat raya ini, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menebar kasih sayang di muka bumi ini. Para pendengar yang saya banggakan, saya mau tanya nih, kira-kira negara kita ini sudah maju atau belum? Atau negara kita sedang sakit? Jikalau negara ini ingin maju, mari kita menapak kilas dan mencontoh sejarah Islam di masa lalu. Islam pernah menguasai peradaban hingga mencakup 2/3 belahan bumi. Pada abad ke-10, 11 hingga 12 Masehi, berkat orang-orang yang senantiasa membaca, mentadaburi, mengamalkan ilmu di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya mencerdaskan orang yang dekat dengan dia, menghafalkannya secara spiritual, tetapi juga secara intelektual. Para peserta yang saya banggakan, mumpung kita masih muda, fisik masih kuat, berjalan masih cepat, pemikiran masih akurat, serta pendengaran pun masih cermat, mari kita berusaha memajukan Indonesia dengan membumikan Al-Quran. Sebab fenomenanya dari dulu hingga sekarang sesuai dengan fitrahnya. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa. Sebagaimana seorang pujangga Mesir pernah berkata, Inna fi yadis subbani amrul ummat wa fi aqdami hayataha. Sesungguhnya di tangan-tangan para pemuda lah terdapat kehidupan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kemajuan umat. Seluruh hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin mengukur perkembangannya suatu negara, mari kita ukur dengan dekat tidaknya suatu generasi dengan kitab sucinya, yakni Al-Quran. Karena fenomena zaman sekarang, banyak generasi muda yang sukanya nongkrongin Facebook, Instagram, TikTok, TikTok dan sejenisnya. Betul apa betul? Maka dari itu, mari kita sebagai generasi muda, kita membumikan Al-Quran. Mereka mengatakan dengan bangganya bahwa mereka ini adalah anak zaman now. Satu hari mereka tidak membaca Al-Quran, hatinya mereka tidak pernah merasa gundah gulana. Ketika satu hari tidak mempunyai kota, hatinya mereka merasa gundah gulana. Na'udzubillah. Para hadirin yang dirahmati Allah, jikalau pemuda zaman sekarang tidak mau mengambil kesempatan dalam kemajuan zaman, tidak mau lagi bersanding dengan Al-Quran, maka tidak lain dan tidak bukan negara Indonesia akan sulit untuk berjaya dan akan terancam dalam bahaya. Sayyidina Ali pun pernah berkata bahwa eksisnya seorang pemuda dilihat dari ilmu dan ketakwaannya. Demikian pula dengan generasi Al-Quran, sudah mantap ilmu dan takwanya. Sebab jikalau negeri kita Indonesia, generasi mudanya kuat secara intelektual tetapi kosong secara spiritual, maka akan muncul Namrud yang berjurus tikus yang siap merangkus, atau Fir'aun yang berair mata buaya yang pandai berpura-pura. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pelopor, ternyata mereka adalah koruptor. Na'udzubillah. Para hadirin yang saya banggakan, maka dari itu mari, mumpung kita masih muda, kita cinta akan Al-Quran, kita terus bersama Al-Quran.
Sebab Al-Quran turun ke muka bumi, tidak turun begitu saja, tapi Al-Quran turun dengan membawa kebenaran. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 105 yang berbunyi, "Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal." Dan kami turunkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Maka dari itu, mari kita berbondong-bondong kita membaca Al-Quran. Sebab di akhir kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana tersirat dalam sebuah hadis, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya di hari kiamat kelak Al-Quran akan datang memberikan syafaatnya kepada pembacanya. Maka dari itu, mumpung kita masih muda, mari kita berlomba-lomba untuk memajukan Indonesia dengan membumikan Al-Quran, untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sekian ceramah singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, karena sesungguhnya fitrahnya kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Laut luas amat dalam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup ceramah saya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.